Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Oke, hari ini masuk HP Redmi Note 11 ya. Dan ini kondisinya terlihat masuk air ya. Oke, jadi info usernya HP ini kerendam ya. Lumayan cukup lama juga ya, sekitar 2 menitan. Jadi langsung saja saya lakukan pembongkaran pada mesinnya. Dan sini, nah ini bekas airnya masih kelihatan ya. Mudah-mudahan ini hanya LCD ya yang kena. Dan sambil dicek kembali di sini, saya akan langsung bongkar ya untuk HP-nya. Mudah-mudahan tidak mengenai bagian mesin ya. Namun karena HP-nya terendam, jadi ini semua perlu kita bersihkan ya. Takutnya merambat ke sana kemari. Dan HP ini sudah pernah diservis ya sebelumnya. Ini segelnya sudah terlihat, sudah terlepas ya. Oke, sini saya lepas dulu untuk baut-bautnya. Dan ini terlihat ya untuk bagian mesin ini, di kamera itu, di lensa kamera, di kaca bagian belakang itu banyak sisa air ya. Mudah-mudahan aman ya untuk HP ini, tidak ada masalah untuk bagian mesin ya. Namun wajib dicek ya. Jadi wah, ini kameranya ini ada kena air ya. Mudah-mudahan nggak masalah ya, karena kayaknya untuk kamera depan dan belakang itu kemasukan air. Oke, jadi langsung saja saya bongkar untuk bagian tulang tengahnya ya, tutup tengahnya. Mudah-mudahan aman ya untuk HP-nya. Kita akan bongkar dulu. Oke, pelan-pelan saja ya sampai benar-benar terbuka. Dan untuk bagian belakang itu ada fingerprint ya, jadi harus dibuka dulu untuk bagian tutup kamera. Di sini saya akan angkat semua ya untuk bagian soket-soketnya. Dan untuk bagian soket LCD ini ada di bagian bawah ya. Jadi di sini setelah saya lepas LCD-nya, ternyata bagian-bagian konektornya, soket-soketnya ini kemasukan air juga ya. Dan di bagian kamera juga. Jadi ini saya bersihkan ya. Nah, ini untuk bagian LCD sebenarnya masih bagus ya, namun karena sudah terendam di air ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Seperti ini, setelah dicek ternyata kondisinya lumayan parah ya, masuk airnya. Oke, saya akan coba dulu untuk mengecek LCD lamanya, mudah-mudahan aman ya. Kita tunggu apakah mau tampil. Ini kayaknya nggak ada tanda-tanda ya untuk kehidupannya ya, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Ini sambil membersihkan bagian-bagian lainnya, kita akan coba tunggu. Ternyata masih tidak ada tanda-tanda ya. Oke, saya akan coba cek kembali ya untuk LCD yang lama. Dan ini setelah ditunggu juga tidak ada masalah, tidak ada tanda-tanda ya. Kemungkinan besar LCD-nya ini mati atau ada jalur lain ya. Ternyata masih sama ya. Jadi HP-nya ini memang di sini kalau di cas ini ada getar ya. Jadi mesinnya kayaknya berfungsi ya, masih hidup. Namun kayaknya LCD-nya tidak tampil ya. Ini sudah saya coba beberapa kali, mesinnya getar ya. Nah, ini setelah dicoba digoyangkan bagian fleksibelnya, ternyata hidup ya. Kemungkinan LCD-nya kena ya. Kita akan coba dulu cek untuk bagian LCD ya. Nah, ini kayaknya memang bekas korosinya ada yang di bagian fleksibelnya ya. Wah, ini bekas masuk airnya lumayan parah ya, sampai merambat ke bagian LCD ya, bagian fleksibel LCD. Nah, ini kondisinya sampai ke IC-nya ya. Itu pantas saja nggak mau tampil karena menyatu ya. Oke, saya bersihkan dulu. Kita akan coba lihat apakah mau normal ya. Oke, setelah dibersihkan saya akan coba kembali ya. Mudah-mudahan aman. Dan ini ternyata LCD-nya kena ya. Ini sudah mau hidup, ternyata LCD-nya kena ya.
Oke, saya coba lagi, coba matikan dan hidupkan kembali ya, coba cas. Nah, ini LCD-nya kena ya. Dan di sini saya akan coba langsung tes dengan LCD yang baru ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah untuk LCD yang baru. Kita akan coba tes terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga aman, tidak ada masalah. Kita akan tunggu apakah mau tampil, dan alhamdulillah sudah mau tampil ya. Jadi setelah diberlakukan pembersihan dan pengecekan lain-lainnya, alhamdulillah untuk mesin dan yang lainnya aman ya. Jadi hanya terkena di LCD ya. Oke, di sini saya tes dulu untuk LCD barunya ya. Takutnya karena ini bekas kena air, jadi LCD barunya malah nggak bisa berfungsi untuk sentuhnya ya. Dan alhamdulillah untuk sentuhnya normal ya, tidak ada masalah. Coba cek kembali, ini alhamdulillah normal. Jadi fix ya, LCD-nya minta diganti. Oke, sini lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lem ya dari yang lama, dari tulangannya ya. Kita bersihkan, pastikan sampai benar-benar bersih ya, agar tidak ada sisa-sisa lem, dan pemasangan bisa jadi rapat dan presisi ya. Oke, pastikan semua benar-benar bersih, tidak ada sisa-sisa lem yang nantinya bisa membuat LCD-nya mengganjal ya. Oke, sambil dibersihkan, dan ini mudah-mudahan untuk LCD-nya aman ya. Jadi untuk tipe ini sebenarnya ada yang bagusnya ya untuk LCD-nya, namun tergantung dari permintaan dan budget dari usernya sendiri ya. Jadi setelah dilakukan negosiasi dan lain-lain ya, jadi fix pergantian LCD ya. Oke, lanjut pembersihan sisa-sisa lem dari tulangan yang lama, sisa dari LCD yang lama ya. Tinggal apabila sudah dirasa cukup bersih, lanjut ke pengeleman ya. Dan setelah dirasa cukup bersih, jangan lupa untuk bagian sensor juga ya. Di sini karena sudah diservis sebelumnya, kemungkinan HP ini pernah ganti apa gitu ya. Oke, di sini pastikan dulu untuk sisa-sisa lemnya sudah benar-benar bersih ya. Apabila dirasa belum cukup bersih, coba dicek kembali ya. Karena yang lama itu pas membersihkan gini ya. Oke, lanjut rapikan LCD yang baru ya. Jangan lupa plastiknya dilepas ya. Namun masing-masing tergantung dari teknisinya sendiri ya. Dan di sini bagian kamera saya bersihkan juga agar tidak ada debu atau kotoran yang menempel ya. Oke, jangan lupa juga plastik yang menutupi bagian kamera depan LCD baru itu dilepas juga ya. Karena apabila tidak dilepas nanti malah kamera depan ngeblur ya, atau tampilannya tidak bagus ya. Oke, setelah dirasa cukup lanjut ke pengeleman. Kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Paskan saja secukupnya. Pastikan agar tidak ada cahaya yang keluar dari sisi-sisi LCD yang baru ya. Oke, sini saya tambahkan dulu lemnya. Apabila terlihat ada yang kosong bisa ditambal ya. Kemudian lanjut pasang LCD baru. Oke, apabila sudah terpasang pastikan untuk soket LCD-nya pas ya. Dan sini lanjut pasang bagian tulang tengahnya, tutup tulang tengah ya. Rapikan, tekan pelan-pelan, jangan terlalu tekan kuat ya di bagian LCD, tekan pinggirnya saja pelan-pelan ya.
untuk bagian tulang tengahnya, kemudian lanjut pasang fingerprintnya ya. Dan disitu karena tutup kameranya harus diangkat ya, jadi ada satu baut di bagian belakang tutup kamera ya, jadi itu harus dipasang. Baut itu sendiri ya di belakang ya. Oke, kemudian lanjut pasang tutup kamera belakang ya. Lanjut pasang baut-bautnya, dan ini pengerjaannya sudah hampir selesai ya. Dan hati-hati ya kita saat pemasangan LCD baru, karena biasanya apabila terjadi kesalahan LCD-nya bisa ngeblank, kemudian ada garis-garis atau yang lainnya ya, ada yang tidak berfungsi. Jadi pelan-pelan saja, hati-hati, jangan buru-buru ya. Jadi karena saya juga sambil belajar mandiri ya, belajar sendiri, jadi pelan-pelan dan hati-hati ya. Oke, sudah terpasang semua untuk baut-bautnya, pasang SIM tray ya. Kemudian untuk bagian tutup belakangnya kasih lem secukupnya, karena ini terpisah ya untuk bagian cover. Jadi sambil menunggu lem kering, HP-nya sudah selesai ya untuk pemasangan. Tinggal mengkonfirmasi ke usernya bahwa HP-nya sudah selesai ya. Oke, kasih secukupnya saja ya. Dan apabila sudah selesai lakukan pemberian lem, lanjut ke pemasangan cover belakangnya ya. Dan ini dia untuk pemasangan LCD Redmi Note 11 ini sudah selesai. Tinggal kita tambah perekat, isolasi atau karet atau penjepit juga bisa ya, tergantung masing-masing. Dan alhamdulillah untuk pemasangan sudah done. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.